Halo Sobat Migran Indonesia, Privet. Hai semua, Kembali lagi bersama kita Agung Mulyadi dan dan saya Ira, dalam acara Cemia Cemia, cerita untuk untuk Migran migran Indonesia. Indonesia. Kali ini Sobat Migran Indonesia kita kedatangan tamu yang spesial Spesial juga. banget Pak, Karena ini kita selalu selalu spesial spesial, ya. nggak ada yang nggak spesial Nggak ada kalau yang ke spesial. Cemia ini Pak. Oke. Ini dengan Pak Budi ya. Selamat datang Pak Budi. Selamat Nah, siang. beliau ini dari AP2LN. Nah, Apa itu AP2LN? AP2LN? Nanti kita akan cari tahu sama-sama ya Sobat Migran Indonesia. Karena satu hal nih mungkin kata-kata yang sering kita dengar, yang mungkin kita sering ucapkan atau sering kita baca, masalah pemagangan. Betul. Nah, pemagangan sih? ini apa sih? Dan ada istilah juga luar negeri, Luar negeri. pemagangan luar Luar negeri. negeri. Nah, kita cari tahu dan apa itu pemagangan dan itu juga apa namanya AP2LN itu apa dan seterusnya. Dan apa sih kalau misalnya emang karena peminat pemagangan keluar negeri ini banyak nih Pak, harus Ya. seperti apa sih Nah, gitu itu loh, yang Pak. paling penting. Itu yang paling Prosesnya penting. seperti Prosesnya apa? seperti apa? Ya, dan nanti di sananya juga seperti apa. Ya, Oke, sebelum panjang lebar kita berkenalan dulu dengan Oke, Pak Budi. atau Mas Budi ini. Iya, Ini Mas Pak boleh. Budi. Hah? Pak Budi. Ini Pak Budi. Oke. Oke, silakan Pak Budi. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami AP2LN. Terima kasih Pak Agung dan Bu Mbak Ira. Mbak ya. jadi Bu ya. Ini Pak Bu. Saya Akang aja. Oh, Kang ya. Aduh, Aja. maunya. Nanti kalau dibilang Iya. Bapak kelihatan tua ya. Iya. Walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua. Siap Pak, saya mau Iya. nggak mau bilang gitu, saya takut. Udah Pak, aku sendiri. Iya, saya Budi. Saat ini saya adalah Ketua Umum dari Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri atau yang disingkat AP2LN. Kami adalah salah satu atau satu-satunya bisa saya katakan asosiasi pemagang luar negeri yang ada di Indonesia. Oke. Nah, anggota kami adalah para LPKSO atau sending organisasi yang dimana mereka memiliki izin dari Kemenaker. Ya. Jadi di kita mungkin masyarakat mengetahui ada yang namanya LPK dan Oke. ada juga yang namanya LPKSO. Jadi ini ada perbedaan antara LPK dan LPKSO. Mungkin nanti ya Mbak ya kita Oke. ini kan ya. Nah, anggota kita seluruh Indonesia saat ini ada 136 dan terus bertambah. Cukup Ya. banyak ya. Dan kami di tahun 2019 sebelum pandemi untuk member AP2LN saja kami sudah mengirimkan sekitar 20.000 pemagang setahun. Gitu. Cukup Oke. banyak juga, 20.000 pemagang. Nah, Angka yang cukup besar Pak. cukup besar dan ini kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Iya. di Indonesia yang ingin menambah apa namanya pengetahuan dan Iya. wawasan ya. Artinya kan dari angka 20.000 yang cukup besar itu artinya peluang di Jepang juga sangat besar berarti ya Sangat Pak ya. besar. Sangat Oke. Tadi ada yang menarik nih Pak, ada LPK, SO dan LPK biasa. Ya. Nah, itu mungkin kata-kata yang familiar di sobat migran semua Pak. Kan kita mungkin SO tuh mungkin belum familiar nih Pak. Betul. Yang orang tahu tuh LPK, saya mau magang ke Jepang, saya ikut LPK. Itu benar atau enggak nih Pak? Sistem seperti itu. Ya, jadi mungkin pertama saya ingin jelaskan tentang perbedaan antara LPK dan LPKSO. Jadi kalau yang namanya LPK itu ada macam-macam ya Mbak, Oke. Pak, Oke. ya Kang. Seperti apa saja Ada LPK macamnya? bahasa, ada LPK tadi yang kita ngobrol LPK nyetir ya Kang ya. Oke. LPK menjahit. Keterampilan berarti ya Pak ya. Iya betul, dan itu izinnya dikeluarkan oleh dinas kota setempat, Oke. izin LPK-nya. Nah, kalau kami LPKSO atau sending organisasi atau pengirim itu izinnya yang mengeluarkan adalah kalau saat ini Direktorat Bina Latvogan namanya Latvogan. di Kemenaker Kemenaker RI RI. Jakarta. Ya. Nah, memang agak sedikit membingungkan bagi masyarakat, betul, karena kami pun memasang pelang itu namanya LPK, tidak LPKSO. Ya. Jadi namanya sama ini. Iya. Nah, ini juga kita mudah-mudahan Bu Menteri, halo. Mudah-mudahan mendengar agar kita nih bisa kita udah mengusulkan untuk diberikan sedikit pembeda agar masyarakat ini juga tahu. Karena memang banyak juga LPK-LPK yang mereka merekrut siswa, mendidik, mereka ini nanti mengirimkannya ke kita, Oh, oke. Dikirim Gitu lagi ya. ke LPKSO. ke LPKSO. Oke. Karena untuk bisa kita salurkan ke user kita di sana, minimal memang mereka harus bisa ya let's say 20 atau 30% kemampuan bahasanya. Bahasa. Nah, ini biasanya di apa namanya dipersiapkan oleh teman-teman LPK yang
belum memiliki izin SO ini. Oh, oke. Berarti ini khusus untuk ke Jepang ya, Pak ya? Ya, kebetulan kita sekarang hampir 100%, 95% mungkin itu kita ke Jepang, Pak. Pemagangan ke Ah, Jepang. tetapi izin kita tidak hanya Jepang sebetulnya, Oke. kita bisa ke negara lain yang saat ini juga memang kita sedang follow up gitu, Pak ya, supaya bisa punya kesempatan selain di Jepang. Jepang. Di Jepang. Oh ya, satu lagi, Kak. Ya. Mungkin untuk mengetahui ketika misalnya ada rekan-rekan yang jalan-jalan nih, ini kan di Bandung nih ya, Ya. tiba-tiba ngelihat, oh ada plang LPK, Ya. namanya apa? Oke. Bisa langsung cek di apa namanya websitenya pemagangan ya atau Kemenaker RI. Di sana ada nama-nama LPK SO yang sudah dapat izin untuk mengirim magang ke luar Jepang. negeri. Ke luar negeri. Itu yang paling simpelnya itu. Berarti Oke. ada dua kata kunci yang menarik ya Bu Ira yang bisa dicatat ini oleh Sobat Sobat Migran Migran. Indonesia. Jadi di situ ada bahwa pemagangan itu tidak hanya identik Jepang, Betul. tapi bisa ke semua negara. Bisa ke Cuman saat ini banyaknya ke Jepang. Iya. Oke, jadi masih mungkin kalau di ke luar Jepang bisa lebih luas lagi Lebih peluang. luas Ya. lagi. Oke. Kemudian yang kedua, tadi kata kunci yang menarik teman-teman harus Ada LPK, LPK, LPKSO, SO. dan bagaimana cara membedakannya. ya, Jadi kita harus mau sedikit bergerak, betul. ya, bergerak sedikit untuk mengecek apakah LPK yang kita tuju kita- itu sudah SO atau belum. Betul. Oke. Nah, itu tadi disebutkan caranya adalah ke websitenya Website Kemenaker. Kemenaker. Lihat di pemagangan itu sudah dikelompokkan ya. Ya, dan SPKS. mereka selalu Oke. update untuk izin-izin terbaru yang keluar. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir bahwa Kemenaker nggak up to date. Ya, Jadi ketika ada izin baru, mereka pasti langsung akan upload di websitenya mereka, sehingga itu juga salah satu sarana informasi untuk masyarakat juga. Oke, berarti Pak Budi, kalau misalnya nih Sobat Migran yang belum paham nih, artinya kalau LPK yang tidak SO dengan LPK SO itu mungkin perbedaannya juga ke LPK SO itu bisa menempatkan untuk pemagangan, sementara LPK hanya untuk pelatih Melatih saja. saja. Ya, hanya Oke. untuk melatih saja. Itu harus bedanya. Catat ya, Catat seperti ya. di note. Jadi jangan hanya asal daftar LPK. Daftar LPK. Jadi tapi tidak menjamin kita di LPK itu belajar bahasa Jepang, kita pasti akan Iya. Berangkat. Oke, itu dia. Jadi pemagangan merupakan sebuah pilihan, Bu Ira. Betul. Sobat Migran juga harus tahu kita mau beraktivitas berkarya di mana, kita pilihan pemagangan, memagang ke luar negeri, pilih LPK yang sudah SO. Sudah SO. Gitu ya. Oke. Ini untuk keamanan kita bersama. Betul, Nah, pastinya. kemudian juga yang menarik di sini Pak Budi ya, bahwa LPK SO itu apakah nanti di apa namanya? Kita kan mungkin kalau misalnya kalau istilah jasa itu ada kuota ya, Pak. Ya. Misal kuota keberangkatan kayak haji, Pak. Ya, ya. Haji kita daftar hari ini nih, kita daftar tunggu 15 12 tahun tahun, 20 tahun. atau 20 tahun. Nah, kalau di pemagangan ada daftar tunggu gitu nggak, Pak? Oke, jadi begini, mungkin alurnya Pak ya. Nah, Jadi boleh. dari rekan-rekan mungkin pertama kali ingin ke Jepang sampai kira-kira berapa lama sih saya sampai bisa berangkat? Iya. Ini normally biasanya dari nol kemampuan kita, ini kita bicara bahasanya ya. Dari nol sampai dia bisa berangkat itu biasanya sekitar 6 bulan. Ini yang normal. Dari tidak bisa apa-apa gitu, Pak. Dari tidak bisa apa-apa. Tidak bisa. Jadi alurnya begini, biasanya mereka nanti belajar di yang tadi LPK, yang non SO, itu biasanya sampai 2 atau 3 bulan. Oke. Nah, ketika mereka dirasa sudah cukup untuk mengikuti apa namanya interview oleh pihak Jepang, itu mereka nanti akan disalurkan ke kami nih, SO ini. Oke. Nah, nanti mereka mengikuti seleksi. Nah, seleksi ini biasanya 1:3, Pak. Jadi kalau ada order 10 orang, itu biasanya 30 yang akan kita kumpulkan. Oke. Gitu ya. Nah, setelah lulus wawancara, baru mereka nanti masuk ke SO tersebut, pendidikan lagi sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi normalnya kalau dia lancar semuanya dari 0 sampai dia berangkat itu 6 bulan. Tapi 6 bulan. maksimal biasanya sampai 1 tahun. Karena itu biasanya juga tergantung dari keberuntungan juga ya Pak ya, Oke. yang namanya tes dan lain sebagainya Jadi gitu ya. waktu dalam 1 tahun itu juga mungkin karena dia belum lulus di saat tes Belum dan lulus segala saat macam ya. tes ya, terus juga bicara kita kirim ke Jepang juga ada standar-standar khusus yang harus kita penuhi. Contoh kayak pemagang itu kita berangkatkan tuh minimal kemampuan bahasanya setara dengan N4 setara, bukan harus lulus, N4. bukan. Oke, setara N4. Karena bahasa ini mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu atau ada yang belum tahu, ada 5. Dari yang tertinggi itu adalah N1, N2, N3, N4 dan N5 gitu. Jadi kalau untuk pemagang itu minimal setara tapi tidak harus lulus. Tidak harus lulus. Ya. Oke, setara. Berarti Tapi nanti ada tesnya. sertifikasinya itu ada sertifikasi Pak yang harus dimiliki oleh pemagang. Kalau pemagang ini kita lebih longgar, kita tidak punya sertifikasi, Oke. tetapi teman-teman SO ini kan rata-rata sudah diakreditasi untuk Iya. bisa jadi SO. Iya.
Jadi dari kurikulum dan lain sebagainya, kita juga mengacu kepada standar yang ada. Sehingga ketika kita bicara setara, Iya. itu artinya segala sesuatu yang diajarkan dan yang dimaterikan, diujikan itu sesuai dengan kalau di kami itu ada yang namanya JLPT gitu ya. JLPT. Oke. Seperti itulah gitu. Udah Jadi memang tidak ada yang instan, teman-teman. Sebuah proses ya, termasuk pemagangan tidak ada yang instan. Jadi tadi jelaskan minimal waktu 6 bulan. 6 bulan. Tapi mungkin juga bisa lebih singkat mungkin Pak ya, kalau buat teman-teman yang sudah punya basic bahasa Jepang gitu Ya, ya. Misalnya betul. yang hobi nonton-nonton Kayak film-film Anime Jepang, gitu kan ya. anime. Kalau dulu zaman saya Manga. film Osin Pak. Osit susah tuh belajarinnya Yang tuh. zaman apa ya Pak? Saya nggak ngalamin Nggak Pak. ngalamin ya, aduh saya jadi malu salah nyebut apa ya. Jadi mungkin kalau itu bisa berhemat waktunya Pak ya, bisa Iya. lebih pendek lagi ya. Iya, gitu ya. betul. Gitu. Tetapi kalau secara kuota khusus memang tidak ada ya Pak. Selama mereka sudah bisa memenuhi persyaratan bahasa yang setara N4, lulus wawancara, Ya, itu bisa Jadi berangkat. gini, bicara kuota itu tergantung dari kemampuan SO tersebut. Contoh misalnya ada beberapa teman-teman yang contoh SOA. Iya. Dia 1 tahun hanya bisa mengirim mungkin bukan kuota ya, kemampuan dia mengirim 1 tahun hanya 100. 100. Tetapi ada juga SO yang 1 tahun itu bisa ngirim 300, 500, 1000 gitu Iya. ya, tergantung gitu ya. Jadi tergantung di mana si anak itu mendaftarkan diri Oh, oke. gitu. Oh. Dan itu bisa diperoleh informasinya ya oleh Bisa, anak-anak bisa, itu ya. bisa Berarti kalau diperoleh. misalnya di LPKSO yang saya ikutin ternyata kuotanya tahun ini udah habis 100, dia harus tunggu ke tahun depan gitu ya. Ya, bisa aja. Ya, dan tadi seperti saya bilang, kami anggotanya ada 136. Untuk di Jabar sendiri itu kalau tidak salah ada 30-an ya, sekitar 30-an. Oke. Di Jabar sendiri. Untuk Bandung area ini ya, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan sekitarnya itu mungkin ada sekitar 26, 28 ya. Jadi artinya kesempatan teman-teman atau pilihan teman-teman Ya. itu luas banget, Pak. Luas Pak. Jadi kalau misalnya datang ke sini, oh ini dia belum ada habis perekrutan seperti gitu itu, ya, ya. atau udah habis ininya, dia bisa cari ke tempat Ke yang lainnya lagi. LPKSO yang lain. Oke. Balik lagi ke AP2LN tadi Pak. Iya. Jadi AP2LN itu anggotanya tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Oke. Itu kantor pusatnya ada di mana Pak? Jadi kami kantor pusatnya ada di Jakarta, di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, tepatnya di Tebet, ya Pak. Oh di Tebet, dekat itu ya. Anak Selatan Pak Yang kami. kayak gini ya Pak, yang Dekat patung dekat. gini ya. Ya, dekat. Patung apa namanya Bu ya? Satu Itu Apa coba? Pancoran. Pancoran. Iya, Yang kayak gini-gini nih. Itu tuh udah Tebet itu. Ya Tebet ya Pak? betul, Tebet. Iya Tebet itu. Oke. Jadi, Tahu saya Tebet mah patung. Patung aja. Patung aja. Belah mananya nggak tahu. Jadi kami kantor pusatnya di Jakarta dan kami terdiri dari 5 DPW. 5 Oke. DPW itu artinya kami tersebar di 5 wilayah sampai Indonesia. DPW 1 itu Jakarta dan Sumatera. DPW 2 itu Jawa Barat, Pak. Iya. DPW 3 itu Jawa Tengah dan DIY. DIY. DPW 4 itu ada Surabaya dan DPW 5 itu Bali dan Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur Pak. Iya, Berarti sebagai putra Papua bisa ya Pak? bisa banget. Saya masuk DPW 1 Pak. DPW Jakarta 1. dan Sumatera. Oke. Kok saya pilih gitu? Kita mau ngapain sih? Nggak tahu mau kampanye kayaknya ya. Aduh, udah mendekati 2024 ini hawanya nih, aduh. Masya Allah. Iya, iya. Oke. Berarti ada 5 DPW ya Ada Pak 5 ya? DPW. Oke, jadi ada perwakilan di Di masing-masing wilayah ada. Indonesia. Oke. Betul. Jadi rekan-rekan sobat migran Indonesia nggak usah khawatir dimanapun rekan-rekan berada, Ada. itu bisa dijangkau oleh AP2LN LN. karena kantornya ada di mana-mana, Ya. terwakilkan di seluruh Indonesia. Ya. Dan sebetulnya yang menarik juga nih keberadaan AP2LN ini, tugas utamanya itu apa sih Pak selain mengakomodir LPKSO LPKSO. tadi? Iya. Yang pertama tentu kami menjadi media atau penyambung amanah dari para anggota kami ke pemerintah dan ke masyarakat. Ya, kami juga punya tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, salah satunya melalui podcast seperti ini. Oke. Ya, karena memang di luar sana masih banyak sekali, kita juga cukup prihatin, banyak juga nih adik-adik kita yang tertipu di sana sini gitu ya. Ya. Dan banyak juga yang mengatasnamakan kita nih LPKSO Nah, yang ternyata karena atau kekurangan informasi yang mereka dapatkan, akhirnya mereka terjerumus. Nah, ini yang kami sayangkan. Nah, yang pertama, kita sebagai sarana komunikasi dengan pihak pemerintah. Artinya ada banyak hal yang kita komunikasikan. Tadi kan kita bilang bahwa ini kebanyakan Jepang, Pak. 95% lebih bahkan ini kita Jepang. Kita coba dorong izin pemagangan luar negeri ini kan
tidak ditulis Jepang. Iya, umum. Artinya untuk Umum seluruh ya, Pak. dunia. Iya. Oke, mungkin maaf Pak, saya potong dulu. Jadi mungkin selama ini tuh yang orang tahu kalau pemagangan tuh ya ke Jepang. Jepang. Ternyata Iya, tidak ya, Pak enggak ya? Pak, enggak. Oke. Dulu tuh sebelum ada Jepang itu malah kita sebetulnya ada Korea. Ke Korea. Nah, ya. Bahkan sekarang ini, Korea yang gini ya. ya, Gini ya. sekarang ini. Nah, bahkan sekarang ini sebetulnya kami sedang mencoba untuk sedang penjajakan dengan Iya. Australia, Dubai, Dubai. ya, dan ada beberapa negara-negara lain di Eropa, gitu ya. Nah, ini Terbuka lah, makin lebar, luas, mudah-mudahan dan juga peluang makin lebar besar. peluangnya. Dan ini akan memudahkan untuk teman-teman yang kesulitan berbahasa Jepang sebetulnya Betul. ya Pak ya. Iya. Karena kalau ke negara lain mungkin bukan bahasa Jepang, bahasa Inggris masih Dan bisa mungkin gitu mungkin ya. boleh sedikit saya ini kan kenapa magang ini sangat baik gitu ya untuk adik-adik semua gitu ya. Iya, Pak. Jadi pertama, pemagangan luar negeri ini memang diciptakan oleh pemerintah itu untuk kita bisa bertransformasi teknologi dari negara maju. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, karena uang saku, ya kami menyebutnya uang saku karena kami bukan PMI. Kalau PMI Iya. ada gaji, Gaji, Betul. ya. Jadi mereka ini uang saku. Nah, uang saku mereka ini jumlahnya cukup lumayan, Pak. Oke. Ya, amat sangat lumayan bahkan kalau kita bandingkan dengan di sini. Kalau boleh disebutkan berapa Pak nominalnya? Range-nya antara berapa sampai berapa? Bersih ya Pak, setelah dipotong Ya. apartemen dan lain sebagainya, umumnya kalau kita rupiahkan pakai rupiah ya, Ya. itu sekitar 10 juta sampai 12 juta. 12 juta. Itu belum lembur. Ya, Wih, artinya luar biasa. ini mereka dengan hidup normal, nggak foya-foya, Ya. kecuali tiap bulan ganti gadget, Gadget. beli ini, Iya. jalan-jalan ke Disneyland, ya itu susah Pak. Tapi kalau dia hidup normal saja, rata-rata peserta kami ini satu bulan itu dia sudah bisa nabung bersih paling nggak 3 sampai 5 juta. Itu bulan. pun, Iya. itu pun sudah kirim ke keluarga. Keluarga. Oh, Oh iya. Gitu. oke. Nah, Jadi benar-benar saving untuk diri sendiri ya, Pak ya? betul. Nah, uang yang mereka kumpulkan inilah yang diharapkan, pemerintah juga mengharapkan, ini nanti bisa menjadi bekal mereka. Oh my God. Dan sebetulnya pemerintah juga menginginkan anak-anak ini pulang itu tidak lagi kerja, Udah, ya, kerja. Betul. tapi membuat pekerjaan. Ya, Oke. mandiri berarti ya. Mandiri. Dan Mandiri. kami pun di SO itu salah satu materi pendidikan kita ada yang namanya wirausaha. Oke. Jadi mungkin kayak saya dan teman-teman yang ada di sini, itu kita menyampaikan ke anak-anak dan kita selalu dalam tanda kutip mendoktrin mereka, pulang jangan kerja lagi sama orang. Kamu jadi apa saja. Contoh, misalnya jadi tukang bakso. Paling enggak itu ada satu yang bantu. Ya. Nah, efek domino ini kan, Ya, betul. coba di satu wilayah gitu ya, ada 10 Ya. orang alumni pemagang, dia buka macam-macam usaha, itu dia bisa nggait Jadi berapa 20 yang ada orang di situ. ya, Betul, minimal. Pak. Nah, ini yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, jadi rekan-rekan sekalian mungkin kalau ada yang ingin menjadi wirausaha, bingung nih mau cari modal di Modal. mana. Nah, ini mungkin cara cari modal terinstan. Saya bilang ini cara cari. Tapi Jangan kalau yang instan itu ya Pak ya, aja, jangan Pak. yang lagi ngetren sekarang yang itu. Oh, Iya, Itu iya, sebelah Jangan, itu. jangan. Tapi itu menarik ya berapa bulan gitu ya. Oh iya, Iya. 5 tahun ratusan miliar gitu. Tapi endingnya Tapi- nol. Nah, ini endingnya nol. Tapi itu beda instannya, itu instannya cuma di awal aja tanpa Iya. hasil. Kalau ini kan instannya awet gitu Iya, loh, Iya, Pak. nggak kayak mie instan gitu ya. Ah. Nggak. Kalau mie instan habis dimakan lupa lagi. Lupa ya. lagi. Nah, jadi berarti Pak, kalau misalnya kita ngomongin pemagangan nih Pak, itu tuh berarti suatu hal yang luar biasa Iya. bagus, positif untuk anak-anak muda milenial Iya, kayak saya gitu kan Pak. Oh ya? Oh iya, Oke gitu. deh. Jadi Oke deh. maksudnya gini loh, karena tadi kata Pak Budi itu kan ada transfer knowledge di Ya. sana, kemudian selain transfer knowledge ternyata juga rekening kita terisi gitu. Ya. Ya. Jadi kan komplit. Apa kurangnya di mana gitu? Yang kurangnya Oke. mungkin adalah persiapan teman-teman. Balik lagi ke awal obrolan kita tadi, Betul. perbedaan antara LPK dan LPKSO itu yang harus lebih banyak soundingnya mungkin ya Pak Ya, Budi ya. betul betul. Ya, buat sobat migran sebetulnya ini jadi sebuah informasi baru, wawasan di mana untuk mengembangkan diri dan untuk membangun masa depan, ini salah satu alternatif yang bagus. Betul. Ya, tetapi juga harus ditempuh dengan cara-cara yang bagus yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari LPKSO dan seterusnya. Nah, ini juga mungkin terkait dengan tadi salary udah disebutkan ya, 20 jutaan ya sebulan ya. Ya, itu kalau dengan lembur biasanya Dengan sekitar lembur ya. 20 jutaan. 20 jutaan lah misalnya. Nah, untuk berangkatnya sendiri
butuh biaya berapa sih Pak sebetulnya nih teman-teman ini? Mulai dari tadi yang proses 6 bulan itulah, anggaplah misalnya 6 bulan. Oke, jadi begini, kita bedakan nih ada dua komponen biaya. Oke. Kalau kita bicara dari nol, Ya. kecuali dia sudah pinter anime tadi Pak, Oke, siap. Jason Mosin tadi ya, Ya. kita ambil aja dari nol. Jadi dari nol ini dia masuk ke LPK yang untuk pra pemberangkatan kalau Ya. kita bilangnya. Itu biasanya biayanya antara 5 sampai 7 juta. 5 atau 7 juta. Dia bulan sampai 3 bulan atau sampai 4 bulan gitu ya. Ya. Hanya mungkin kalau di situ bedanya makan tidak ditanggung. Hanya mungkin kadang mereka menyediakan asrama ya. Oke. Nah, untuk biaya SO sendiri ini variatif, Pak. Tetapi kalau kami di AP2LN itu kami punya kode etik yang kami punya top atasnya berapa. Kami HET-nya mungkin Pak ya. Iya, Harga eceran tertinggi. Iya betul. Harga eceran tertinggi kami itu adalah 3 kali gaji di Jepang. 30 juta berarti. Nah, 10 juta. Iya, artinya sekitar 30 sampai 35 juta 35 juta. gitu. Nah, tapi di bawah itu banyak yang lebih boleh. murah Oke. gitu. Nah, jadi total mungkin teman-teman semua dari yang 0 sampai berangkat itu ambillah termahal 7 dan 35, berarti total sekitar 42 42. gitu ya, dan itu bisa lebih murah lagi. Nah, gimana solusinya? Saya anak petani ya, bapak saya hanya seorang buruh, boro-boro nyari duit segitu Pak, Iya. ya nggak, buat makan sehari-hari aja susah. Susah. Jangan khawatir, sekarang kami khususnya di AP2LN dan teman-teman semua, kita punya solusi ya. Pemerintah juga banyak membantu kita, salah satunya dari bank-bank Pak ya, dari lembaga-lembaga Dari abang-abang. ya, bukan Oh, bukan. dari banknya dari Saya banknya kurang yang fokus. punya pemerintah nih Pak. Bang, maksudnya Ya, lembaga Bang. keuangan Bu Ira. Keuangan Pak Soalnya resmi, Bu Ira pasti Pak. mikirnya abang-abang Abang. soalnya ini. Milenial Bu Ira abang-abang. Oke. Jadi- Bang, lembaga keuangan maksudnya Bu Ira. Jadi kalau dulu tuh memang sulit Pak ya. Oke. Bingung nih nyari solusinya gimana. Kalau sekarang tuh kita sudah ada Lembaga keuangan yang bekerja sama dengan kita. Jadi anak-anak nggak usah mikir, nanti nyicilnya di Jepang dengan bunga yang bukan relatif sangat rendah. Ya. Karena pemerintah juga memberikan anggaran ini ke kita dengan bunga kur ya. Oh, Itu sekitar Berarti di bawah 6% setahun ya. 6% setahun. Itu kan ringan Oke. banget Pak gitu Iya. ya. Jadi anak-anak kalau memang dia serius 42 juta itu dia serius membayar hutangnya, paling lama itu 5 bulan Paling lama 5 kalau dia bulan. benar ya. Sedangkan kesempatan mereka di Magang Jepang kan itu berapa lama, minimal 3 tahun sampai sekarang itu 5 tahun untuk Bisa 5 magang tahun. bisa ya. sampai 5 tahun. Sekarang Oke, ini. Iya, iya. gitu. Kalau dulu hanya 3 tahun, 3 kalau sekarang tahun, bisa 5 tahun. Berarti itu difasilitasi oleh LPKSO-nya Pak. Iya, Jadi kita yang akan berikan rekomendasi ke lembaga pembiayaan tersebut pembiayaan gitu. tersebut. Jadi ada penjaminnya seolah-olah LPKSO. Iya, ini kita ya. yang menjadi garantornya. Ini sangat mudah sekali nih Iya. teman-teman, mesti di note jadi nggak usah khawatir ya. Yang memang belum punya modal, karena kan Iya. seperti memancing ikan tuna harus ada umpannya ya. Betul. Nah, umpannya ini yang 40 juta ada caranya. Jadi nggak harus bingung lagi, Oke. nggak harus pasang lilin tiap malam ya. Gitu. Dan mungkin Kang, Apa yang jaga? Kakang sama Teteh, mungkin saya sedikit, kenapa harganya mahal banget ya kalau yang tadi 7 juta tuh murah. Ya karena tadi saya sudah jelaskan, karena yang 7 juta itu hanya untuk persiapan. Oke. Jadi mungkin tidak seintens di yang di SO. Nah, kalau SO tuh ada dari 20 sampai 35. Kenapa sampai sebegitu mahalnya? Karena di sana anak-anak ini diasramakan, Asramakan, tidak iya. boleh pulang. Itu 3 sampai 4 bulan. 4 bulan. 3 sampai 4 Ya, bulan. makan sehari 3 kali juga disediakan oleh kita. Terus juga ini umumnya fasilitas yang didapat medical check up juga, terus nanti termasuk semua sampai pesawat dan lain sebagainya, visa itu Visa, kita tiket sudah yang di-cover. urus Oh, gitu. oke. Jadi si anak masuk Belajar, belajar, berangkat. yang kita nggak siapin hanya sabun mandi sama sikat gigi. Jadi nggak usah mandi aja. Nggak kayak gitu juga kali ya, nggak kayak gitu juga. Harus mandi. Nanti kasihan ini senseinya. Karena nggak mandi kasihan nanti, gitu ya. Berarti Pak Budi, saya boleh tanya nggak? Siap. Pak Budi dulu pernah ikutan program pemagangan juga? Nah, ini dia. Ini yang menjadi tanda tanya besar ya, banyak sekali. Saya nggak mau bilang bahwa saya bekas berbohong, saya bekas pemagang. Saya mungkin hanya sekitar 10% dari pengelola SO yang bukan basicnya dari pemagang. Oke. Rata-rata teman-teman tuh dulunya pemagang, rata-rata. Menarik. Nah, yang kayak saya ini juga ada beberapa. Nah, Iya. kalau saya dulu memang basicnya dari profesional, Oke. cuman memang saya berkecimpung di dunia magang ini sudah sekitar 20 tahun, Pak. Apa tuh yang bikin Pak Budi tertarik di Eh, bidang ini? Ya, jadi Asal muasalnya. asal muasalnya begini.
Ya dulu waktu zamannya masih muda, Pak. Ih. Oh, Waktu oke. zamannya masih muda tuh Bukan kita yang bilang ya, ya, bukan kita yang masih bilang itu ya. orangnya. Di sini Pak, di sini tuh benar-benar pengakuannya secara natural, Pak. Natural Natural. Tanpa paksaan. lakuannya. Ya, Oke. jadi saya dulu tuh pernah jadi arsitek, jadi auditor, Oke. kalau bicara penghasilan tentu lebih tinggi ketika saya bekerja di SO. Dulu saya kerja di SO, Pak. Tapi ketika saya bekerja di SO, saya ngelihat bukan uang yang kita dapat ya, Pak, tetapi kebanggaan dan rasa puas hati. Jadi ketika saya ada di SO, saya rekrut peserta, Iya. saya tahu banget Oke. dia nih anaknya tukang bakso, anaknya petani, anaknya mohon maaf di sana anaknya tukang pijat tunanetra dan lain sebagainya yang notabene Serba kekurangan sangat-sangat mungkin ya, Pak, ya. kekurangan, Pak. Ya, saya tahu banget nih anak dari nolnya bagaimana. Ketika dia keterima, saya didik dia, saya berangkatkan dia, pulang. Alhamdulillah, saya tuh banyak banget anak-anak saya yang sekarang udah jadi, ada yang punya sawah, dia punya angkutan, dia punya kayak truk, bahkan yang punya toko emas, toko kelontong, bengkel las dan lain sebagainya itu banyak banget, Pak. Jadi kasarannya saya selama 20 tahun ini, saat ini, Pak, kalau saya keliling minimal Jawa lah, saya nggak usah bawa uang 1 rupiah pun. Kalau saya ada di handphone saya ada nomor telepon anak-anak saya dulu, saya telepon itu minimal kalau cuma nginep makan gratis, Pak. Oh. Artinya gini, ini adalah satu kebanggaan, Pak. Saya Ya, paham nih. kita apa namanya penghasilan dan lain sebagainya itu nggak selalu diukur dengan uang, Dengan uang, Dengan betul. gitu ya. Betul. Jadi apa yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini salah satunya di magang. Jadi kata kunci yang menarik nih, bermanfaat Sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. lain. Jadi teman-teman yang magang pun diharapkan pulang bisa bermanfaat buat orang lain Pastinya. gitu kan. Oke. Bisa membuka lapangan kerja, bisa Iya. berkarya bersama masyarakat di Indonesia nantinya Iya. ya, bertukar pikiran, memberikan wawasan gitu ya. Itu bermanfaat buat orang lain. Itu kata kunci yang berikutnya ya. Jadi dari situ ya Pak muasalnya gitu. Jadi Iya. Saya bukan mungkin pemagang. bukan pemagang. Tapi rekan-rekan saya itu rata-rata alumni Iya. pemagang. Ini ada Kang Deden dia alumni pemagang ini, ya kan. Jadi ya apa namanya dari berbagai macam golongan ada. Nanti kita undang yang pernah magang ya. Nanti iya, ya yang kita pernah tahu di magang. magang tuh kayak gimana sih rasanya Oke. di sana ya. Misalnya. Jangan-jangan nanti ceritanya menarik di sana Hmm. sedih ya yang Sedih. ada ya Nah, gitu itu kan. juga Pak, Nah, kalau misalnya yang sedih-sedih ini Oke. nih, AP2LN tuh saya kayak bisa di sana ada sesuatu yang terjadi dengan Ada nggak sih magang yang sedih gitu? Ada nggak Oh sih ya, magang yang jadi sedih, gini, Pak? saya lupa tadi menjelaskan. Tadi AP2LN saya sudah jelaskan, kami punya kantor pusat di Jakarta Oke. dengan ada di beberapa wilayah gitu ya. Kami juga punya perwakilan atau kantor di Jepang ya. Kami ada kantor di Jepang, itu tepatnya di Osaka, Pak. Di Osaka. Ya, Oh. jadi ada Pak eh, itu kantornya? ada, Pak. Dan Oh, saya secara biasanya kalau belum lihat nggak yakin Pak. Iya. ya, Kapan sih Pak? Harusnya diajak gitu. nanti mungkin bisa dicek gitu ya. Secara legally kami punya izin dan punya Harus lihat tuh masalahnya gitu. Bapak jangan cek di Google Maps. Nggak ada. Iya Iya, Pak, ya. makanya. Nanti kita atur. Kak, tolong diatur ya. Oke, maaf Pak lanjut Pak. Ya, jadi Ini biasa Bu Ira suka latah Pak. oh iya. Nggak apa-apa, Bu. Nanti tinggal didaftarkan. Malum Pak. Jadi apa Paspornya masih pada kira-kira? kosong Pak. Jadi apa kira-kira posisinya nih Pak? Ya cap paspor saya masih kosong Masih dari kosong 2020. gitu. Saya cuma pengen tahu kantor cabang di sana di Osaka tuh kayak gimana itu Oh, aja iya. Pak sebetulnya udah kita pulang lagi. Jadi gini, kami membuka kantor di sana juga salah satunya untuk memfasilitasi teman-teman tadi bicara cerita sedih. Oke. Kita memang untuk mengcover cerita sedih itu. Oke. Yang namanya pekerja migran, tentu orang bekerja di luar negeri, ada saja Pak masalahnya. Ya, Pastinya. yang umum itu biasanya homesick. Kalau homesick ya ini urusan dari SU untuk bisa menenangkan anak-anaknya. Tetapi di luar itu kita juga harus menjaga harkat dan martabat mereka di sana. Oke. Ya, salah satunya mungkin dari sisi penggajian, dari perlakuan perusahaan. Ini kan kadang juga di luar konteks ya Pak ya. Iya. Nah, disinilah kita hadir AP2LN. Oh, Jadi oke. ketika nanti misalnya ada salah satu anggota kami nih yang diperlakukan kurang baik di Jepang, di perusahaannya gitu. ya di perusahaan itu, dia bisa mengadu ke kita dan kita langsung jalan. Kita ada di sana. Oh. Kita hadir di sana. Jadi si petugas yang kantor di Hmm. Osaka tadi itu salah satu tugasnya itu ya Salah Pak satu tugasnya adalah dia membantu memediasi. ya? Mediasi. Memediasi dengan Mediasi. pemerintah setempat yang ada di sana dan juga menjadi sarana komunikasi dari siswa-siswa itu, misalnya dia ingin tahu informasi apa gitu ya, atau bertanya tentang apa, Pak kalau begini boleh nggak di sini, kalau begini boleh nggak di sini. Nah itu juga bisa ke kita. Oke.
Oke, jadi menjadi fasilitator ya Fasilitator. untuk menghubungkan antara pemagang Pemagang. dengan nanti di sana ada Perusahaan. pengawas tenaga kerjaan di Jepang. Mungkin Bapak ada kenalan pengawas, Pak? Iya, Oh nanti saya iya. yang di sana. Oke, jadi ternyata selain istilahnya membantu memberangkatkan teman-teman yang akan magang ke Jepang, ternyata AP2LN juga tidak sampai di sana saja ya, Pak ya. Tidak melepas, Tidak gitu. melepas. Mengawal sampai Kita mengawal tuntas ya. sampai tuntas. Sampai masa pemagangannya berakhir. Sampai masa pemagangannya berakhir ya. Jadi apapun itu masalahnya mereka, kita insya Allah hadir untuk mereka gitu. Oke. Jadi ini menjadi apa poin tambahan ya, plus bahwa bekerja di luar negeri ini ada yang bukan mengawasi, istilahnya ada yang memfasilitasi, Ada jadi yang nggak terlalu fasilitasi. khawatir ya. Iya, Karena walaupun kita pandai bahasa Jepang, mungkin datang ke kantor tenaga kerjaan di sana atau kantor Iya. polisi di Bingung Jepang, ngomongnya. bingung juga, takut juga, ngeri gitu kan. Iya. Gitu. Betul, Pak. Nah, ini nanti ada rekannya Pak Budi di sana yang bisa membantu memfasilitasi. Ya. Sedikit mungkin saya mau tambahin ya. Boleh. Tadi Banyak ada juga nggak apa-apa, iya, Pak. tadi ada yang kurang nih. Menurut saya nih ke masyarakat, bicara Jepang itu kadang kan teman-teman lihatnya dari anime atau dari film-film. Betul. Oke. Ya, Dari bunga sakura berguguran. betul. Sebetulnya apa yang teman-teman lihat di Instagram dan lain sebagainya tidak seindah itu. Tidak Oke. sini itu. Jepang tidak seindah Benar. Instagram. Ini saya ngomong apa ada saya nggak tadi mungkin yang bagus-bagus ya. Dan kami memang selalu saya bilang juga ke teman-teman jangan pernah ngasih janji surga gitu lah ke mereka. Ya, kerja di Indonesia aja susah, Pak. Apalagi di Di sana. sana. Yang dimana disiplinnya tentu beda. Betul. Ya. Nah, cuman memang kalau ada yang enaknya itu rezeki. Tetapi kita selalu bilang yang nggak enaknya. Jadi yang pertama di Jepang itu bicara disiplin, Pak. Oke. Ya. Di sini kita belajar itu dari jam 5 subuh. Kalau di sini, ya, sampai malam. Sampai malam. Nah, di Jepang, kenapa kita di sini belajar sampai dari jam 5 subuh? Karena memang budaya hidupnya. Anak-anak ini di sana, ini kehidupan rutinnya ya, Mbak ya. Walaupun saya bukan pemagang, tetapi Ya. tahu banget apa ya. Jadi mereka ini jam 5 subuh udah bangun. Kalau muslim dia sholat subuh, ini ngapain bangun pagi-pagi? Nyiapin makan, Pak, untuk diri dia. Oke. Kalau kita enak nih, Pak, makan siang jam 12 siang, makan keluar sedikit ada warteg. Ada warteg Iya. ya. Di Jepang Ada nggak ada, GoFood. Pak. Ya, GoFood gitu kan. Jepang nggak ada. Kalau kamu nggak bawa bento gitu atau apa ya, kita Ya, bilangnya makanan. bento ya, makanan. Ya udah, mau siapa yang mau ngasih makan? Kalaupun jajan itu mahal banget, Pak. Jadi mereka mempersiapkan itu makanan, beres-beres, bersih-bersih punya mereka, terus mereka berangkat ke perusahaan itu biasanya menggunakan sepeda. Ya, nggak ada, Pak, yang naik angkot, mobil itu nggak ada. Naik sepeda, kalau memang jauh mereka ke stasiun terus naik kereta. Gitu ya. Nah, ini hal yang rutin. Oke. Mereka pulang dari sana kalau nggak lembur biasanya jam 5 sudah pulang, tapi kalau lembur let's say nyampe rumah jam 9. Itu sampai rumah nyuci lagi, nyuci baju. Iya. Ya, mempersiapkan makanan buat Buat besok. besok. Dan itu rutin terus. Ya. Ya. Nah, bicara tadi disiplin, Mbak. Kalau di sini misalnya ya saya bukan bilang jelek ya, tetapi memang habit kita nih. Kadang kalau libur gitu ya, kita begadangan gitu ya hari Minggu gitu ya, padahal Senin itu kerja. Kalau di kita nggak enak sedikit tinggal telepon, maaf nih bos nggak bisa Iya, nggak bisa masuk, masuk, lagi nggak enak enak badan. badan. Gampang, Pak. Kalau di Jepang bilang begitu, oke, dokternya datang, Oh, dicek. dicek. Bener nggak sih kamu sakit? Gitu kan? Oke. Kalau memang cuman ya dianggap cuman normal-normal Masuk aja, angin tetap bisa biasa. kerja. Iya. Gitu. Nah, jadi pola kedisiplinannya dan tata cara hidupnya itu memang berbeda, Mbak, dengan di Betul. sini. Nah, terus juga dari pembelajaran di sininya juga nggak semudah yang dibayangkan teman-teman mungkin dari disiplinnya itu. Ya. Ya. Bagaimana caranya kita anak-anak tadi dalam waktu 6 bulan harus setara N4. Ya. Itu kasarannya saya kalau bicara ke murid saya, ya ini bercanda, Pak, bercanda, jangan dianggap serius. Kalau yang agak-agak sedikit kurang, itu buku bakar aja diminum, mungkin kamu jadi pintar gitu ya. Iya. Saking ininya, karena kami punya target, kami Oke. punya target atau punya standar yang harus dipenuhi. Jadi kenapa kami sekeras itu? Soalnya tadi Bapak bilang juga masalah bahasa. Jadi target kami ini seolah-olah peserta kami saya taruh di tengah pasar, pulang Ya. sendiri tuh ngerti caranya Ya. nanya. Oh, angkot ke sini naiknya Naik apa, mau berapa, ke sini naiknya apa. ongkosnya Itu kan pakai berapa. bahasa, Pak, bener. Betul. Sama Kelaparan itu buat mau beli ngomong. makanan atau Iya. beli sesuatu. Nah, Iya. itu standarnya cuma sesimpel Iya. itu gitu. Iya. Nah, cuman untuk bisa mencapai ke sana itu memang dibutuhkan effort yang luar biasa dari peserta. Jadi kalau yang ya mohon maaf kalau yang masih ya mbok-mbokan ya kalau orang Jawa bilang Setengah hati gitu ya.
bukan setengah hati, Pak. Kalau apa sih kalau orang Sunda bilang ya, kalau orang Jawa bilang apa ya, masih kayak anak mami gitu Ah, ya, ya, ogoan, atau ogoan. ogoan Kayak gitu Mas ya, Bapak. Ya? kayak saya gitu Kayak ya. saya ya, Jepang. betul. Terus apa namanya, dia berpikir di Jepang itu hanya enaknya saja Iya. gitu ya. Mending jangan dulu, karena ini benar-benar berat Oke. gitu. Ini benar-benar berat, kamu nggak kuat. Oke. Biar Dilan aja. Biar Dilan aja. Oke. Berarti Pak Budi, berarti dari tadi yang cerita Pak Budi tadi nih, si anak-anak yang pemagangan ini, anak-anak yang ini, kebiasaan itu sudah dimulai sejak mereka Sejak ikut sekarang, di sejak LPK dini, dari SO. LPK Pra pun sudah diajarkan, bahkan lebih diintenskan di LPK SO SO. tadi. Oh, Nah, kalau dari sisi usia Pak Budi itu Hmm. yang bisa mulai ikutan tuh usia berapa dan maksimum usia berapa? Usia itu yang sangat ideal, Iya. itu adalah 19 sampai 25. Ini sangat ideal, Pak. Sangat ideal. Nah, 18 sampai 25. 25 tahun. ya, jadi 19 sampai 25. 19 18 itu rata-rata baru lulus ya, Pak ya. Iya. Ya. Jadi enak 19, bagus itu 19 sampai 25. Nah, cuman ada juga teman-teman SO yang 27, 30 juga ada, tergantung dari perusahaan Oh, biasanya. mau terima atau enggak di sana. Gitu. Jadi untuk Usia saya teman-teman masih berarti cukup Pak Agung, Wira Pak. masih Baik. bisa ya. Baik, Oke, Pak. saya nganter aja nanti. Ya, oke. Nganter sampai kantor Osaka ya. Tetap ya. Nggak apa-apa Pak Rido, Pak benar. Saya nanti nganter tinggalin Wira sana. Jadi teman-teman SMA ya nih untuk persiapan usia 19 ya. Iya, SMA sederajat. Ya, Artinya SMA SMA sederajat itu kejar paket C pun boleh. Oh, boleh, Boleh. bisa, Pak. Madrasah aliyah pun boleh. Oke. Gitu. siap. Yang penting SMA sederajat. Berarti SMK-nya juga nggak ada harus Enggak. Jurusan kejuruan apa gitu, gitu. Pak, Apapun. kekhususan gitu nggak ada. Apapun. Nggak ada khusus. Oke. Yang penting dia mau belajar bahasa. Bahasa. Nah, jadi ada nilai plus buat teman-teman SMA nih yang sudah SMA sederajat yang sudah mempelajari bahasa Bahasa Jepang, Jepang. itu akan lebih cepat untuk prosesnya ya. Dan ini manfaat yang cukup bagus ya. Jadi mereka bisa langsung mengenal dunia kerja, Kerja. menambah pengalaman yang positif dan tentunya juga bisa meringankan beban orang tua nih Nah, sebetulnya. itu dia. Ya, Itu dia. itu bagus. Jadi tadi secara umum udah tergambarkan bagaimana manfaat pemagangan, prosesnya, dan tadi tahapannya pun setelah pelatihan 6 bulan dikirim pun itu akan dikawal ya sampai negara, sampai perusahaannya, Ya. dan penginapan pun ditunjukkan atau nyari sendiri Pak kayak di Oh sana? ya, jadi untuk di sana peserta itu ketika tadi kan kita bicara alurnya di Indonesia ya. Betul. Nah, alurnya ketika sampai di Jepang, mereka itu 1 bulan akan ditaruh di asrama. Asrama itu seperti lembaga Dimensnya pelatihan. perusahaan. Oh, beda Bukan. lagi, bukan. Jadi kami ini kan bekerja sama dengan lembaga penerima. Mereka itu memiliki asrama untuk pembelajaran. Jadi anak-anak ini diajarin lagi kehidupan wilayah setempat itu 1 bulan. 1 bulan. Oh, Contoh oke. misalnya Pak, kan anak-anak itu belajarnya bahasa, kalau kita EYD ya, bahasa IED. Indonesia. Mm. Ujuk-ujuk perusahaannya tuh di Bandung. Oh, Kadang-kadang kan ada- kata tadi ada- Bapak kan ada- ngomongnya kan, ya Ya, itu kan nggak diajarin Pak di Betul, kami. betul. ya, Nah, ya. itu diajarkan di situ. Dikasih tahu nih di sini ada logatnya seperti Logatnya ini, seperti kebiasaannya seperti ini, dan juga di perusahaan itu apa sih yang kamu kerjain itu secara real itu diajarkan di situ. Itu selama 1 bulan Pak. Nah, anak-anak pun ketika baru sampai Pak, belum ngapa-ngapain, itu sudah dikasih uang saku untuk biaya hidup mereka 2 bulan. Karena kan selama 1 bulan nggak bekerja Udah nih. bekerja, Baru masuk bulan kedua, dia kerja, gajiannya bulan depan Bulan kan. ketiganya. Nah, jadi dia dikasih uang saku total selama 2 2 bulan. Nah, asrama, kalau kita bilangnya apartemen ya, kalau di sana nggak ada kos-kosan sih ya. Namanya apa tuh ya, apartemen ya. Jadi itu udah disediakan oleh perusahaan Pak. Iya. Dari mesin cucinya, dari pancinya, dari piring, dari gelas itu udah disediain. Oh. Dia tinggal masuk aja. Tinggal masuk. Gitu. Itu semua udah disediain oleh pihak perusahaan. Baik perusahaan. Jadi Saat- dari asrama di sana juga datang ke Jepang, langsung masuk asrama dulu, pendidikan 2 bulan, 1 bulan Pak. 1 bulan Satu langsung ke bulan. tempat kerja nanti Langsung ya. ke tempat kerja. Oke, Oke, jadi nggak langsung nyampein Langsung jam masuk sana, kerja langsung gitu, ke kerja gitu, nggak Jadi dilepas nggak gitu, bingung di nggak bandara maksudnya, gitu iya. nggak nyari-nyari bandara ini mau nyari angkutan 02, 05 kemana? Damri. Yang warna merah nggak ada, Damri juga nggak ada. Nggak usah bingung, jadi tenang ya. Nanti ada yang jemput, ada yang tulisannya Ada yang Mira jemput, gitu Pak. ya. Betul. Oke. Kalau terakhir nih Pak, kira-kira Bapak punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mau ikut pemagangan ataupun untuk teman-teman yang saat ini sedang magang di Jepang, mungkin Pak? Oke, pesannya apa ya? Kalau untuk teman-teman yang rekan-rekan yang tertarik dengan pemagangan, ini saatnya ya, karena posisi Indonesia saat ini sedang sangat baik ya di mata Jepang ya. Kami sekarang posisi ketiga di Jepang setelah Cina, nomor 1 Vietnam, sehingga peluang ya atau opportunity pemagangan ini untuk bisa menerima rekan-rekan ini sangat besar. Dan ini juga tadi sebagai salah satu cara
tercepat untuk teman-teman bisa mengembangkan diri. Ditambah lagi sekarang Jepang ini tidak hanya magang, ya kita juga mengenal yang namanya visa Tokutegino. Jadi artinya itu after setelah magang Mau masih lanjut betah gitu ya, udah 5 tahun masih betah, bisa lanjut ke Tokutegino tambah lagi 5 tahun. Tambah lagi Gitu. Jadi banyak banget peluang yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan semua. Nah, untuk kalau saya bilangnya anak-anakku gitu ya di sana. Oke. Berarti kan anak-anak saya, Bang. banyak Pak anaknya Pak. Banget, Pak. Banget banyak banget. Jadi untuk anak-anakku sekalian yang ada di sana tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Ini di Semangat. negara kita pun pandemi belum berakhir. Jangan pulang dulu gitu. Nah, jangan pulang dulu ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk bisa nambah Iya. lagi silakan ya. Atau kalau memang sudah kangen di rumah, tolong persiapkan dirimu sebaik-baiknya di Indonesia. Ya. Sudah punya rencana Sudah punya apa yang akan planning, kamu ya. kerjakan. Oke. Jadi timba ilmu sedalam-dalamnya di negeri seberang gitu ya. Ya. Jadi pulang membawa manfaat lebih. Oke. Oke ya. Betul. Oke, mungkin sampai di sini perbincangan kita saya cukup. Nanti insya Allah kita akan undang narasumber yang lebih terkenal ya, apa lebih famous, apa lebih menarik. Ya, Yang pasti maksudnya akan bisa memberikan manfaat ya, memberikan sobat informasi yang migran lebih semua. bermanfaat. Dan sebelumnya mungkin jangan lupa juga follow Instagram. Instagram BLKPMI Disnaker Trans Jabar, dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Oke. YouTube channelnya BLKPMI Disnaker Trans Jabar. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Bye.